Hai, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali lagi belajar bersama Teacher Lisbeth, yaitu di tema 2 atau di tema B, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pelajarannya kita mulai, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur ya Tuhan buat segala berkat Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh semangat untuk melakukan pembelajaran hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami dan berikan kami hati yang sungguh-sungguh dalam mempelajari pelajaran kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak teacher, langsung saja tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melanjutkan isi cerita dan menjelaskannya dengan benar, menuliskan pecahan senilai menggunakan gambar, menyebutkan pembagian tugas di sekolah. Sekarang anak-anak teacher, ayo diperhatikan sebuah cerita yang ada di buku kita halaman 112 dan halaman 113. Anak-anak teacher, ayo kita baca dulu ceritanya. Lalu, dari cerita tersebut, kamu akan jawab pertanyaannya halaman 113. Tapi kita tahu bahwa dongeng kera dan rusa tersebut masih belum selesai ternyata. Bagaimana kira-kira lanjutan ceritanya ya? Kamu lanjutkan dongeng tersebut. Buatlah akhir dongeng tersebut sesuai imajinasimu. Nah, dikatakan di sini kalau cerita kera dan rusa itu memang belum selesai, belum ada akhir ceritanya. Nah, di sini kamu akan menuliskan akhir cerita dari kera dan rusa itu sesuai imajinasimu, sesuai bayangan kamu kira-kira akhir dari cerita itu bagaimana ya. Nah, dan yang selanjutnya kita lanjut yaitu mengenai pecahan. Di kebun binatang, Johnny makan bersama keluarganya. Johnny memotong apelnya menjadi 2 bagian sama besar. Johnny kemudian makan 1 bagian. Ibu memotong apel miliknya menjadi 4 bagian sama besar. Ibu kemudian makan 2 bagian dari apel itu. Nah, berarti di sini ada Johnny dan juga ibu yang memotong apel. Johnny memotong apelnya 2 bagian. Ibu memotong apelnya 4 bagian. Nah, kemudian bagian apel yang dimakan Johnny dapat ditulis dalam bentuk pecahan. Nah, ini tadi apel Johnny awalnya 1 yang utuh dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, berarti bentuk pecahannya adalah yes, that's right, 1/2 atau setengah. Bagaimana dengan apel milik ibu? Bagian apel yang dimakan ibu dapat ditulis dalam bentuk pecahan. Bagaimana bentuk pecahannya anak teacher? Ya, karena ibu makan 2 bagian dari apel itu. Seluruhnya berapa? Ada 4. Berarti pecahannya adalah ya 2/4. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah yang makan bagian apel yang lebih besar? Ayo anak teacher, Johnny atau ibu? Oke, hari ini kita akan belajar yaitu bahwa kita mengetahui pecahan yang berbeda pembilang dan penyebutnya dapat bernilai sama. Nah, jadi di sini jelas dikatakan bahwa Johnny dan ibu dikatakan di sini siapakah yang makan bagian apel yang lebih besar? Ternyata Johnny dan ibu sama. Ya. Kenapa sama? Karena di sini Johnny memakan setengah apel. Nah, karena dia dipotong 2 bagian. Nah, sementara ibu di sini dipotong 4 bagian. Nah, yang dimakan 2 bagian dari 4 itu. Nah, yang bagaimana ya kira-kira pembilang dan penyebutnya berbeda, tapi nilainya sama. Nah, kita lihat contohnya lagi nih. Perhatikan gambar pecahan yang ditunjukkan bagian yang diwarnai berikut. Nah, di sini ada 1 bagian utuh. Nah, 1 bagian utuh ini kita akan bagi menjadi 2 bagian yang sama. Nah,
ini dia satu yang utuh tadi kita bagi dua bagian yang sama. Lalu nilai pecahannya ini yaitu 1/2 atau setengah. Nah, yang selanjutnya dari yang dua bagian sama ini, selanjutnya kita akan bagi dua bagian menjadi 4 bagian. Nah, yang dari sini tadi kita bagi dua lagi. Nah, ini bagi dua, seluruhnya adalah 4. Maka nilai pecahannya 2/4. Lalu dari yang 4 bagian ini kita bagi lagi menjadi 4 bagian. Nah, yang dari sini tadi kita bagi 4. Ini kita bagi 4, ini juga kita bagi 4. Oke. Nah, jadi 4 bagian dari 8 bagian yang sama, nilai pecahannya adalah 4/8. Dapat disimpulkan bahwa, perhatikan bahwa bagian pecahan yang diarsir besarnya sama. Ayo kita perhatikan nih. Bagian-bagian yang diarsir ini besarnya sama ya. Pecahan yang bernilai sama disebut pecahan senilai. Jadi pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan yang senilai karena nilainya sama. Nah, ini semua tadi berawal dari satu bagian dari dua bagian yang sama ini. Kita bagi dua, lalu setiap bagiannya kita bagi lagi. Oke, anak-anak teacher paham ya? Nah, pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4. Nah, seperti apel milik Joni dan ibu tadi. Nah, mereka sama nilainya. Dan 1/2 juga senilai dengan 4/8. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Nah, contoh lain tentang pecahan yang senilai kita perhatikan nih. Nah, dari sini kita boleh lihat yang diwarnai atau yang diarsir. Nah, kita lihat dulu berapa bagian keseluruhannya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang diwarnai berapa? 3. Berarti ini dapat dinyatakan pecahannya yaitu 3/6. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Yang diwarnai ada berapa anak-anak teacher? 4. Seluruhnya berapa? 8. Berarti ini dapat dinyatakan pecahannya yaitu 4/8. Nah, dari pecahan 3/6 dan 4/8 ini dinyatakan bahwa ini merupakan pecahan senilai. Jadi 3/6 senilai dengan 4/8. Oke anak-anak teacher? Oke, untuk membuat pecahan senilai kamu dapat melakukan cara berikut. Misalnya akan dicari pecahan yang senilai dengan 1/3. Nah, contohnya nih. Di sini ada pecahan 1/3. Nah, 1 dari 3 bagian keseluruhan. Untuk mempermudah kamu ya anak-anak teacher. Nah, ini dikatakan tadi 1/3. Bagilah 2 setiap bagian sama besar. Nah, ini setiap bagian ini kita bagi sama besar. Kita bagi 2. Yang ini bagi 2, ini kita bagi 2, ini kita bagi 2. Nah, ini dia tadi kita sudah bagi 2. Nah, jadi kita lihat berapa deh yang diwarnai? 2. Seluruhnya berapa? 6. Berarti pecahan ini yaitu 2/6. Jadi pecahan 1/3 senilai dengan 2/6. Nah, paham ya anak teacher? Iya, karena ini tadi.
Nah, ini kan awalnya 1 yang utuh dari 3 keseluruhan. Nah, ini yang 1 yang diwarnai. Nah, yang 2 ini kan bagian dari sini juga. Nah, makanya dia senilai. Bagi anak-anak teacher, ya ini juga misalnya nanti coba kamu buat di rumah, kamu boleh buat contohkan lagi. Ini coba bagi 2 lagi. Nah, ini bagi 2, ini bagi 2 lagi, ini bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Nah, coba setelah kamu bagi 2, seluruh bagiannya itu berapa nanti? Nah, itu juga senilai. Oke, anak-anak teacher, begitu pecahan yang senilai. Kita lanjut pembelajaran 6, yaitu menentukan nilai pecahan berdasarkan ilustrasi atau cerita, menjelaskan peranan setiap pekerjaan di lingkungan tempat tinggal, menghargai setiap pekerjaan di lingkungan sekitar, memperagakan isi dongeng dengan tepat. Kakek Tony adalah seorang peternak. Kakek Tony memiliki 15 ekor kambing. Kambing-kambing tersebut akan dimasukkan ke dalam 3 kandang. Sebanyak 5 ekor kambing dimasukkan dalam kandang pertama. Sebanyak 6 ekor kambing dimasukkan ke dalam kandang kedua. Sisanya dimasukkan ke dalam kandang ketiga. Oke, anak-anak teacher, ketika ada soal cerita seperti ini, sekali kamu baca belum paham, ulangi lagi ya, supaya anak-anak teacher lebih paham lagi dan boleh mengerjakan kalau ada soal cerita. Nah, tadi dikatakan kakek Tony memiliki 15 ekor kambing. Nah, akan dimasukkan ke dalam 3 kandang. Oke, anak-anak teacher. Nah, kita perhatikan nih. Dapatkah kamu menuliskan pecahan yang menyatakan banyak kambing di setiap kandang? Nah, kita perhatikan nih. Ini sudah ada contohnya. Kandang pertama berisi 5. Nah, berisi 5 dari 15 bagian yang sama. Nah, berarti kita isi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini dapat ditulis pecahannya yaitu 5 per 15. Ada 5 dari 15 keseluruhan kambing tersebut. Kandang kedua berisi 6 dari 15 bagian yang sama. Nah, kita isi 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dapat dinyatakan pecahannya yaitu 6 per 15. Berarti 6 dari 15 ekor kambing. Itu isi untuk kandang kedua. Bagaimana dengan kandang ketiga? Kandang ketiga berisi 4 dari 15 bagian yang sama. Dapat ditulis 4 per 15. Nah, itu dia untuk kandang ketiga. Nah, begitu bentuk pecahannya. Paham ya anak-anak teacher? Nah, kandang pertama yaitu 5 dari 15 bagian yang sama. Nah, kandang kedua ada berisi 6 dari 15 bagian yang sama. Kandang ketiga ada 4 dari 15 bagian yang sama. Gampang ya anak teacher? Oke deh. Peranan setiap pekerjaan di lingkungan tempat tinggal. Setiap warga di lingkungan kita memiliki peran. Ada petugas keamanan yang berperan menjaga keamanan lingkungan. Ada pula petugas kebersihan yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Ada ketua RT yang bertugas memelihara kerukunan dan kebersamaan antar warga masyarakat. Lalu bagaimana jika salah satu peran tersebut tidak ada? Jika tidak ada petugas kebersihan yang menyapu jalan setiap hari, pastinya jalan akan kotor. Tapi tetap sebagai masyarakat, sebagai warga tetap jaga kebersihan.
Nah, sampah akan menumpuk tanpa ada yang membersihkan. Kita tidak akan merasa nyaman. Nah, apapun pekerjaan yang ada di sekitar kita harus menghargai setiap jenis pekerjaan tersebut. Oke, anak-anak teacher, pembagian peran tidak hanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pertunjukan drama juga ada pembagian peran. Setiap peran akan mendukung jalannya cerita, sehingga menjadi lebih menarik. Tentu tidak seru jika sebuah pertunjukan drama hanya diperankan oleh satu orang saja. Ya, pastinya harus lebih dari satu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memperagakan isi dongeng, antara lain. Yang pertama, sifat tokoh dalam dongeng. 2. Ekspresi yang sesuai dengan suasana dalam dongeng. 3. Intonasi suaranya harus jelas. 4. Kejelasan atau artikulasi saat memperagakan isi dongeng. Jadi, ini adalah hal-hal yang kita perhatikan ketika kita memperagakan isi daripada sebuah dongeng. Baiklah anak-anak teacher, silakan dikerjakan. Ayo berlatih halaman 116 nomor 2, halaman 117 nomor 3, dan halaman 121 nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke anak-anak teacher, sampai di sini pertemuan kita. See you next time and God bless you. Goodbye.